Baik, nama saya Romo Mikael Mulyo Okarem. Saya di sini sebagai pastor rekan. Saya bertugas di sini sejak tahun 2020 hingga sekarang. Gereja MBK Paroki Tomang itu dimulai dari sebuah usaha dari Gubernur Ali Sadikin dulu tahun 70 untuk mengembangkan sebuah perumahan seluas 800 hektar. Maka Ordo Karmel dari Malang dan kemudian juga Keuskupan Agung Jakarta membuat usaha untuk mendirikan sebuah paroki di tempat ini. Menurut catatan kami itu di sekitar Tomang, Kebonjeruk, Rawabelong, dan Kelapa II. Maka pada tanggal 25 November 1972 dibuatlah surat keputusan pertama untuk pembangunan gereja dan juga pendirian paroki ini. Tepatnya pada tanggal 25 November 1972. Inilah hari jadi dari paroki Tomang. Nama gereja ini adalah Gereja Maria Bunda Karmel, sebuah nama yang kelihatannya agak eksklusif, yang menunjukkan hubungan erat antara Maria dan Ordo Karmel. Lengkapnya saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel yang didirikan abad ke-12. Nah, pada abad ke-12 itulah mereka mendirikan sebuah kapel yang dipersembahkan kepada Maria. Dan itu menjadi tradisi Karmel mempersembahkan gereja yang dibangunnya kepada Maria. Demikian juga pada abad-abad ini, gereja yang dibangun atau didirikan atau diusahakan oleh romo-romo dari Ordo Karmel diberi nama yang berkaitan dengan nama Maria. Maka gereja ini diberi nama Gereja Maria Bunda Karmel. Menurut catatan kami, Gereja Maria Bunda Karmel ini memiliki dua periode. Periode yang pertama itu periode tahun 1972 sampai 1975, itu adalah periode rintisan yang dipandu oleh Pastor Kwe Tiam Gi Okarem. Nah, setelah itu baru pada periode 1975 dan sampai sekarang ini ada yang namanya Dewan Paroki. Dan Dewan Paroki yang pertama adalah Pastor A. Huten Okarem, dibantu oleh Wakil Ketuanya A. Subianto, dan juga Sekretarisnya I. Ferdinandus Bia. Itulah menurut catatan kami. Visi misi dari Gereja Maria Bunda Karmel itu sangat erat dengan spiritualitas dari Ordo Karmel. Maka bunyi visinya demikian. Gereja Maria Bunda Karmel adalah persekutuan umat Allah yang ingin membangun iman, harapan, dan kasih-Nya dalam semangat doa, persaudaraan, dan juga pelayanan. Sedangkan untuk misinya itu lahir dari semangat yang mendasarinya. Maka misi yang pertama adalah mengusahakan kehadiran Allah di tengah-tengah hidup sebagai gereja, yaitu dalam bidang peribadatan, persekutuan, pewartaan, kesaksian, dan juga pelayanan. Yang kedua, karena bersangkutan dengan persaudaraan, maka misi yang kedua adalah membangun persaudaraan sejati. Maksudnya persaudaraan di dalam gereja dan juga dalam hidup bermasyarakat tanpa membedakan golongan. Misi yang ketiga yang berkaitan dengan pelayanan adalah menumbuhkan suatu semangat pelayanan dalam gereja tetapi juga terhadap umat di sekitarnya.
maka nanti juga akan ada banyak kegiatan-kegiatan dengan umat sekitar gereja. Di gereja ini ada 2 kegiatan, hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu dimulai jam 16.30, kemudian misa yang kedua pukul 19. Hari Minggunya dimulai dari jam 6.30, yang kedua pukul 9, yang siang hari jam 11.30. Untuk sore harinya itu jam 16.30 dan pukul 19. Di luar hari Minggu ada 2 perayaan besar yang sering dilakukan. Yang pertama tentu berkaitan dengan hari jadi paroki ini, yaitu 25 November. Yang kedua yang sangat penting juga pelindung dari gereja itu, yaitu Maria Bunda Karmel, yang dilaksanakan setiap 16 Juli. Jadi perayaan-perayaan lain yang selain hari Minggu yang biasa, ada perayaan Paskah tentu, perayaan Natal tentu, juga perayaan-perayaan yang berkaitan dengan hidup kemasyarakatan. Misalkan Hari Pangan Sedunia, kita juga mengikuti dan merayakannya. Perayaan Hari Komunikasi Sedunia, itu juga kita rayakan secara khusus dalam misa-misa. Juga nanti ada Hari Orang Muda, ada perayaan 17 Agustus, selain di luar juga di dalam gereja dirayakan. Ada tahun-tahun kepemudaan juga, itu juga dirayakan. Jadi gereja pada prinsipnya merayakan setiap perayaan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat ataupun kegiatan di dalam hidup gereja sendiri. Nama saya Filipus Neri Prastio Hartono. Saya sebagai aktivis di Gereja Maria Bunda Karmel. Berbicara tentang konsep dan perkembangan bangunan gereja MBK tidak terlepas dari peletakan batu pertama yang dilaksanakan pada Oktober 1972 oleh Monsinyur Leo Sukoto SJ. Konsep bangunan dan pengembangan gedung gereja MBK dirancang oleh Bapak Han Awal dan asistennya Bapak Insinyur Vincent Winarko. Gereja berbentuk pendopo dengan prinsip tenda agak modern. Dengan filosofi tenda merupakan bahwa manusia hidup sementara saja di dunia ini. Dan rumah abadi adalah rumah Tuhan. Tenda sebagai lambang kesementaraan dipadu dengan sistem pendopo tropis dengan ventilasi ruang terbuka. Bagian samping gereja dibiarkan terbuka sebagai perluasan bila ada kegiatan besar agar umat yang hadir dan mengikuti kegiatan misa tetap dapat melihat altar. Bagian atap menjulang ke atas dan berpusat pada altar yang menjadi kegiatan ibadat. Perluasan bangunan gereja dengan arsitek Bapak Insinyur Vincent Winarko. Perluasan dilakukan secara total dan tidak tambal sulam. Sehingga bentuk dan filosofi bangunan tetap sama, hanya lebih luas dan
bangunan gereja yang baru dapat dinikmati umat pada saat perayaan Natal. Benda-benda yang ada di dalam gereja adalah meja altar sebagai pusat kegiatan perayaan Ekaristi atau perjamuan. Mimbar baca, tempat khusus untuk pembacaan kitab suci dan khotbah pastur. Tabernakel adalah tempat menyimpan sakramen Maha Kudus. Kemudian ada kursi selebran, di mana tempat duduk para romo atau para romo yang memimpin misa. Lalu juga ada gong konsekrasi. Lalu juga ada bejana baptis dan lilin Paskah untuk baptisan. Di depan juga ada patung Bunda Maria, patung Maria Bunda Karmel, patung yang mengingatkan bahwa gereja MBK dipersembahkan dan dimintakan perlindungan pada Bunda Maria. Di sisi pintu gerbang gereja terdapat patung hati Yesus yang Maha Kudus sebagai tanda pengingat akan perlindungan Tuhan Yesus. Di sisi pintu gerbang gereja lainnya ada patung Maria Berdukacita sebagai tanda pengingat akan perlindungan Bunda Maria. Ditempatkan di tengah pintu gerbang gereja yaitu patung malaikat Michael sebagai tanda pengingat akan perlindungan para malaikat. Ruangan yang ada di dalam gereja yang pertama adalah panti imam. Panti imam ini adalah wilayah suci yang dipakai saat perayaan Ekaristi atau misa. Lalu ada ruang atau pantikur, kemudian crying room, kemudian ruang media liturgi, ruang sudut doa, hati Yesus yang Maha Kudus, sudut ruangan di mana ada patung Yesus, sudut itu sebagai tempat untuk berdoa. Sudut doa Maria Berdukacita, ruangan di mana ada patung Maria Berdukacita. Sudut itu sebagai tempat untuk berdoa. Dan ada ruang kontrol audiovisual atau yang biasa kami sebut ruang media liturgi untuk keperluan ibadat. Untuk ruangan di luar gereja kita bisa melihat selasar bundar. Untuk keseharian selasar bundar ini tempat untuk bisa berinteraksi umat, lalu juga pada perayaan-perayaan besar, misa besar, tempat selasar bundar ini dipakai untuk misa juga. Lalu juga patung Bunda Maria, tempat berdevosi, umat berdevosi kepada Bunda Maria. Dan juga ada sakrarium. Sakrarium adalah tempat untuk membuang benda-benda suci yang sudah diberkati dan tidak terpakai lagi. Benda suci itu misalkan salib, patung yang sudah diberkati ketika tidak dipakai kembali diletakkan di sakrarium yang ada di belakang gereja. Untuk luas bangunan gereja ini kami menghitungnya bukan luas tetapi kapasitas umat. Kapasitas umat ketika misa ini sekitar 1.000 atau pada saat misa yang padat bisa mencapai 1.300. Umat biasa mengikuti juga di selasar atau di tempat Gua Maria seperti yang kami sebutkan tadi. Dan bagi orang tua yang mempunyai anak
mereka dapat mengikuti misa di crying room. Kaca patri yang ada di dalam gereja, yang pertama adalah yang menggambarkan jalan salib Yesus, dan yang kedua adalah melambangkan kaca patri yang melambangkan anggur dan burung merpati. Perawatan dan pemeliharaan dari gedung gereja ini dilakukan secara rutin oleh para karyawan, dan juga di gereja ini terdapat bagian sarana prasarana yang akan melihat secara umum bangunan gereja dan peralatan-peralatan vital gereja seperti perlistrikan, AC, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk perawatan bangku, umat, altar, dan lainnya ini selalu dirawat dengan baik oleh para karyawan. Tidak ada perubahan konsep dari bangunan gereja. Seperti tadi yang disampaikan, gereja hanya memperluas tempat umat untuk berdoa saja, tetapi konsepnya tetap sama. Benda-benda yang sama seperti altar, kemudian bangku gereja, tapi banyak sekali benda-benda yang mengalami perubahan karena memang sesuai dengan kebutuhan, seperti adanya overhead proyektor atau lainnya ya. Zaman dulu belum ada AC, tapi sekarang sudah ada AC. Hanya itu saja. Tapi untuk bangku, lemari, kemudian altar, semuanya tetap menggunakan yang lama. Nama saya Sylvia Wira, saya sebagai umat di Paroki MBK. Pastor Kepala Paroki tentunya sebagai pemimpin yang tertinggi. Namun dalam mengurus paroki, beliau dibantu oleh Dewan Paroki Harian atau kita kenal sebagai DPH. Jadi periodenya itu 3 tahunan, tetapi maksimal 2 periode. Bidang pelayanan yang ada di gereja itu meliputi 2 bidang. Yang pertama bidang pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah bidang pelayanan sosial dan ekonomi. Bidang pelayanan kesehatan itu kegiatannya mencakup seperti donor darah, pengobatan gigi, dan taman gizi. Sedangkan bidang pelayanan sosial ekonomi kegiatan-kegiatannya mencakup beasiswa, kemudian les gratis seperti bahasa Inggris, matematika, dan juga ada pembagian beras gratis secara periodik. Seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam mengurus paroki itu ada DPH. Nah, tentunya DPH ini mengadakan rapat rutin, bukan hanya DPH, tapi DPH beserta fungsi-fungsinya. Selain itu juga ada bidang rumah tangga dan bidang kesekretariatan untuk membantu masalah administrasi, dan juga ada bidang sarana atau prasarana. Dimulai dari tahun 1973, waktu berdirinya jumlah umat hanya 550 jiwa. Tetapi di dalam periode 10 tahun berikutnya, yaitu di 1980, perkembangannya menjadi 8 kali lipat.
dari 550 menjadi 4.000 jiwa. Di periode 10 tahun berikutnya, berarti di tahun 1990, dari 4.000 jiwa menjadi 2 kali lipat, yaitu sekitar 8.000 jiwa. 10 tahun berikutnya, yaitu di tahun 2000, dari 8.000 jiwa menjadi 12.000. Tetapi perlu diberi catatan, di tahun 1993 itu sebetulnya terjadi pemekaran paroki MBK ke paroki MKK atau Maria Kusuma Karmel. Nah, kemudian di tahun 2010 itu jumlah umat mencapai 14.000 dan saat ini di 2024 16.000. Latar belakang umat MBK itu sebagian banyak ditentukan oleh domisili umat atau area tempat mereka tinggal. Jadi otomatis latar belakang sosial, budaya, etnik, ekonomi itu sangat-sangat beragam. Komunitas gerejani atau lebih dikenal sebagai kategorial itu cukup banyak di MBK. Antara lain PDKK atau Persekutuan Doa Karismatik Katolik untuk Umum dan Dewasa. Kemudian ada juga untuk orang muda atau OMKK, Organisasi Muda Karismatik Katolik. Dan ada juga CAP atau Kursus Evangelisasi Pribadi dan EJ atau Emmaus Journey. Itu bagi mereka yang ingin mendalami firman Tuhan lebih sungguh lagi. Di samping itu juga ada WKRI atau Wanita Katolik Indonesia, ya, dan ada juga Legio Maria khusus untuk membantu mendoakan mereka yang sakit. Selain itu juga ada Karmelit Awam dan Ina Karmel. Perlu saya jelaskan, Karmelit Awam ini adalah awam yang menjalankan hidup berdasarkan spiritualitas Ordo Karmel, yaitu doa, persaudaraan, dan pelayanan. Sedangkan Ina Karmel adalah kelompok kur berdasarkan suku. Selama ini kita tidak mengalami hambatan berarti di dalam perkembangan umat. Seperti tadi sudah kita bisa lihat bersama, dari tahun ke tahun umat di MBK selalu bertumbuh dengan cukup pesat. Seperti tadi sudah saya jelaskan beberapa karyawan yang ada di bidang kesekretariatan, bidang rumah tangga atau prasarana dan prasarana, tidak semuanya beragama Katolik. Jadi mereka agamanya cukup majemuk. Dan mereka diizinkan untuk beribadah salah satunya seperti di masjid sekitar gereja MBK. Kemudian beberapa karyawan juga tinggal di kampung-kampung yang ada di sekitar gereja MBK. Dan ketika kegiatan Idul Fitri atau Idul Adha, kita pun turut berpartisipasi. Seperti kita mengadakan buka bersama dan bersilaturahmi kepada para warga di sekitar gereja MBK. Di gereja MBK juga di bidang pelayanan kesehatan ada pengobatan gigi gratis. Dan itu terbuka bukan hanya untuk umat Katolik, tetapi juga warga sekitar yang beragama lain boleh ikut. Demikian juga Taman Gizi, itu boleh juga diikuti oleh warga yang berada di sekitar MBK yang bukan beragama Katolik. Dan pada pelaksanaan upacara 17, kita pun turut serta pada lomba 17-an dengan mengajak warga sekitar. Demikian pula les-les yang diberikan untuk para siswa yang kurang mampu, selain untuk umat sendiri, Gereja MBK juga membuka bagi warga sekitar.